Ini di jam segini mau mulai IMPA tapi sama siapa ya Kak Tobi tugas liturgos hari ini? Sama siapa ya? Waduh. Ini bolak-balik ngapain ya? Hei, Kana. Kakak Tobi? Ngapain kesini? Aduh, aku di sini tuh mau cari teman liturgos aku, Kakak. Oh? Lah, bukannya Kak Tobi yang liturgos? Tunggu dulu. Aku sih nggak dikasih tahu sih siapa teman liturgos aku. Hah? Jadi sama Kakak Tobi nih. Gak tahu juga Kak Tobi. Ya udahlah. Udah nggak apa-apa Kita aja ya. yang liturgos ya. Iya. Iya ya. Gak apa-apa kan adik-adik kita yang liturgos. Kita sapa dulu tapi. Oh iya bener. Oh iya udah dari tadi udah nungguin tuh. Iya. Yuk kita sapa dulu Kak. Kita sapa dulu. Ya. Hai adik-adik. Tapi suaranya masih kurang Kakak Tobi. Ya coba kayaknya adik-adik yang di situ tuh. Iya. Masih tidur tuh. Bangun dong. Ayo Bangun bangun. nih. Ayo. Kita Ya. sapa lagi ya. 1, 2, 3. Hai adik-adik. Udah Mulai sekali lagi. 1, 2, 3. Hai adik-adik. Oke, mantap tuh kita Mantap kembali ke semuanya. posisi. Yes. Oke. Ya. Sekarang, sebelum kita mulai ibadah, kita mau menggerakkan tubuh kita dulu Kakak Tobi. Oke, siap. Seperti biasanya kita nyanyi lagu bebas, beberapa lagu bebas ya. Betul. Pasti adik-adik nih belum masih baru bangun jadi harus berdiri berarti Masih ya. lemes ya? Berdiri, kita bernyanyi dengan semangat. Semangat, harus Oke, semangat memuji oke. nama tuh. Memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan. Oke. Yuk, kita mulai. Kita lagunya nanti lagu apa aja? Ada lagu Matahari Bersinar Terang, lagu Mendidih. Mendidih. Yang ketiga lagu Happy ya. Happy ye. Yuk, Oke. mari aja. Oke, musik. Karena Iya Kakak Tobi. kita nyanyi dengan semangat ya. Harus. Adik-adik di rumah juga, ayo kita nyanyi dengan semangat. Ikutin gerakan Kakak Ana dan Kakak Tobi Lagu ya. pertama, Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi. Oke, lebih semangat lagi ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Lagu kedua Kakak Tobi. Apa lagu kedua? Mendidih. Oke. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bersuka, hilanglah susahku. ku tak dapat Mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. mendidih. Siap lagi. Mendidih di hatiku. Sekali lagi Kakak Tobi. Sekali lagi yang lebih semangat adik-adik. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu berdoa. Susahku, ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih di hatiku. Lagu ketiga Kakak Tobi. Ini gerakannya tangannya di pinggang Kakak Tobi. Yes. Tangan di pinggang adik-adik, tangan di pinggang. Berdiri semuanya, ayo semangat. Happy ya. Happy Yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian cintaku
mendalam. Lagi, Oke, sekali lagi. Happy ya, happy Ye. Saya senang jadi anak. Tuhan. Siang jadi kenangan, Malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kenapa Kana? Kenapa? Lelah ya? Lelah tapi aku senang. Tapi harus semangat. Memuji Tuhan harus semangat. Iya. Memuji Tuhan harus semangat ya adik-adik. Semangat. Pagi-pagi kita harus semangat memuji nama Tuhan biar kita diberkati. Diberkati. Aku mau dong kakak kayak gitu. Oh ya pasti kita akan diberkati kalau kita memuji Tuhan dengan semangat. Nah selanjutnya kita mau bernyanyi kakak Tobi. Kita nyanyi lagi. Oh, kita nyanyi lagi karena Iya. kita mau masuk ibadah ini ya. Oke. Nyanyi lagu pembuka seperti yang kakak Tobi bilang. Lagu harus selalu pembukaan bernyanyi. dari Kidung Ceria. Kidung Ceria 185. Aku gereja, kau pun gereja. Gereja. Ini ada gayanya kakak Tobi. Oh, gimana? Ya enggak ya? Ya udah nanti kita gerakin aja. Oke. Musik. Oke, kita nyanyi lagu apa Kak Ana? Aku gereja, kau pun gereja. Oke. Aku gereja, Kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Nah, gereja adalah orangnya. Berarti kita semua adalah gereja. Ya betul sekali. Hmm. Sekarang Nah. waktunya Berdoa ya. Berdoa, Kak Karena Tobi. kita mau ibadah, kita berdoa dulu. Kita berdoa ya adik-adik. Duduk yang manis kembali. Posisi berdoa seperti biasanya. Kita nyanyi ya. lipat tangan ya kakak. Kita nyanyi lipatlah Lipatlah tangan. Oke, kita nyanyi ya adik-adik. Lipatlah tangan. Tutup mata. Tunduk berdoa pada Tuhan. Ikutin kakak berdoa ya. Sebentar Kak Tobi lihat dulu. Udah pada berdoa belum? Oke, lipat tangan. Tutup mata. Kita berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Nah kayak gitu, benar. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Terima kasih untuk setiap hari untuk setiap hari yang Tuhan selalu berkati. selalu berkati. Saat ini Saat ini kami mau beribadah. kami mau beribadah Sebagai syukur kami sebagai syukur kami atas berkat Tuhan. atas berkat Tuhan. Berkatilah Berkatilah ibadah kami. ibadah kami. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, oke Kak Ana. Kita sudah selesai doa, Mm-mm. udah nyanyi pembukaan juga. Iya, Sekarang waktunya kita nyanyi lagi. Nyanyi lagi. Sebelum dengar firman Tuhan kan ya? Wah, iya. Iya, dengar cerita dari kakak-kakak yang keren. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi dulu Kita dari nyanyi dulu ya. Kidung Ceria 265. Judulnya apa Kakak Tobi? Yesus berpesan. Nah, ini adalah gayanya nih adik-adik. Nah, adik-adik udah hafal nih lagunya. Makanya sekarang semangat berdiri lagi kita bernyanyi. Ya. Oke, musik. Oke, Kana. Kita nyanyi lagi Kakak Nyanyi Tobi. lagu Yesus Ya. berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini Bersinarlah. Ya, selanjutnya kita mau dengar cerita
dari firman Ya, Tuhan. sebelumnya kita mendengar cerita, kita baca Alkitab dulu Kakak Oh Tobi. iya bener. Tapi sebelum baca Alkitab kita berdoa dulu kan? Oh iya Iya. ya, aduh. Ya udah, karena Kak Tobi Reza. tadi udah berdoa buat pembukaan, berarti Kak Ana yang berdoa. Oke, buat pembukaan. siap. Oke. Kita sekarang sikap berdoa. Oke. Sikap berdoanya duduk yang manis adik-adik, Kakak Duduk Tobi yang manis juga. ya. Oke, siap. Tapi Kakak Tobi berdiri, jangan duduk. Iya, siap. Oke, adik-adik duduk yang manis. Mm-mm. Lipat tangannya. Lipat tangan. Tutup mata. Tutup mata. Gak boleh melek-melek. Gak boleh melek-melek. Jangan ikutin Kakak Ana. Pas Jangan ikutin. lagi begini, oke? Nanti Oke. kalau udah berdoa baru ikutin Kakak Ana. Oh, pas Ya. berdoanya ikutin. Oke, Ya, siap. lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Ikutin Kakak Ana berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah Tuhan sudah memberkati kami memberkati kami sampai pada saat ini. sampai pada saat ini. Ya Tuhan, Ya Tuhan, sebentar lagi sebentar lagi kami mau kami mau membaca Alkitab membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. dan mendengarkan cerita. Berkati kami Tuhan, Berkati kami Tuhan supaya kami mengerti supaya kami mengerti dan bisa dan bisa melakukan dalam dalam kehidupan sehari-hari. kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yeay. Yeay. Sekarang Sekarang kita kita baca Alkitab ya. baca Alkitab dulu. Oke, sekarang Oke. adik-adik siapkan Alkitabnya, dibuka Alkitab Alkitabnya. Ya. Dari 1 Korintus 1 1 Korintus 1 ayat 1 ayat 1 sampai 9. sampai 9. Nah, cara bacanya Kakak Ana akan Gimana? membaca ayat yang bernomor ganjil Oke. bersama adik-adik yang perempuan. Oh, ya adik-adik perempuan. Oke. Kakak Tobi Kak Tobi membaca ayat yang bernomor genap yang bernomor genap. Ya, Oke, siap. bersama anak laki-laki. Sama adik-adik laki-laki. Oke, siap. Siap ya, Sama adik-adik ya. Siap Udah ngerti semuanya? ya? Oke. Sudah dibuka? Siap? Kita baca ya. Oke. 1 Korintus 1 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. ayat 1 sampai 9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Ya, demikian Itu- firman Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita Kak Tobi. Oke, siapa aja yang ceritanya hari ini? Kelas Kelas TK kalau nggak salah kakak kakak Ana. Iya, Oke. dengan Kakak Ana hari ini Kakak ceritanya. Ana cerita ya. Oke, kelas Lalu kecil. kelas kecil ada Kakak Elisa. Oh, kakak Elisa. Iya, Kakak Oke. Elisa. Setelah itu kelas tanggung Kakak Tobi siapa Kelas ya? tanggung kakak. Kakak David. Bunga-bunga yang di Oh, Kakak padang Bunga. betapa indahnya. Ya, Kakak Bunga. Iya. Kakak Bunga yang Oke. cantik itu. Oh, yang cantik. Oke. Kita dengar yuk Yuk, cerita hari ini. yuk. Silakan adik-adik mendengar.
Shalom adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang seorang bapak, namanya Bapak Paulus. Bapak Paulus dan Jemaat Korintus. Kira-kira tentang apa ya adik-adik? Yuk, mari kita saksikan. Lihat, gambar pertama. Di sini ada gambar Bapak Paulus dan Jemaat Korintus. Kenapa sih Bapak Paulus bertemu dengan Jemaat Korintus? Karena Bapak Paulus sedih. Bapak Paulus sedih karena melihat Jemaat Korintus itu banyak yang tidak mau bersyukur. Mereka tidak mau bersyukur atas semua yang sudah Tuhan berikan. Sehingga di sini Bapak Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk mau bersyukur dan menjadi saksi Kristus. Wah, saksi Kristus. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih apa itu saksi Kristus? Nah, saksi Kristus itu adalah kita, anak-anak Tuhan, yang percaya kepada Tuhan dan mau melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, caranya apa aja sih adik-adik? Kita lihat ya. Yang pertama, di gambar ini terlihat contoh menjadi anak Tuhan yang baik adalah dengan membaca Alkitab. Di sini nggak cuma sendiri baca Alkitabnya, kita ajak papa, mama, kakak, adik, semuanya untuk mau membaca Alkitab supaya kita tahu apa aja cerita yang ada dalam Alkitab dan bisa melakukan hal-hal yang baik. Selanjutnya, hal yang kedua yang kita lakukan untuk menjadi anak baik adalah berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Kalau kita sedang dalam kesulitan, kita berdoa. Kalau kita juga dalam senang atau sukacita, kita juga berdoa. Bilang terima kasih sama Tuhan. Caranya, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Selanjutnya, nah, sekolah minggu. Kita harus rajin sekolah minggu. Tapi sangat disayangkan ya sekarang adik-adik. Untuk saat ini kita masih sekolah minggu di rumah dulu. Nanti kalau sudah bisa kita akan bertemu lagi bersama-sama di gereja. Tapi adik-adik harus tetap semangat ya sekolah minggunya walaupun di rumah. Selanjutnya, berbagi makanan. Kita harus mau berbagi makanan kepada orang-orang yang tidak punya makanan. Misalnya nih, kita punya makanan lebih dan kita melihat orang di luar sana belum makan. Kasihan kan adik-adik? Nah, makanya kita harus memberikan apa yang kita punya kepada orang itu. Tapi ingat, dengan tersenyum, tidak boleh dengan marah-marah, tidak boleh dengan sedih. Karena Tuhan mau kita menjadi anak baik, yaitu kita harus memberi dengan senyum, dengan senyum sukacita. Selanjutnya, bermain. Di gambar ini ada gambar bermain nih. Bermainnya nggak sendiri adik-adik, tapi bersama-sama. Jadi kita harus bisa mengajak teman-teman kita yang lain untuk bermain bersama-sama. Jangan main sendiri. Oke adik-adik? Jadi saksi Kristus itu adalah menjadi anak Tuhan yang baik. Contohnya tadi ada membaca Alkitab, berdoa, saling berbagi, dan mau bermain bersama. Oke adik-adik, jadi siap ya untuk menjadi saksi Kristus atau menjadi anak Tuhan yang baik? Siap? Oke deh. Nah, itu dia firman Tuhan kita hari ini, cerita firman Tuhan kita hari ini. Semoga adik-adik bisa menjadi anak Tuhan yang baik ya. Kita ketemu lagi minggu depan adik-adik. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, hari ini Kakak Lisa ingin membawakan sebuah cerita nih, cerita atau Alkitab. Nah, kira-kira siapa ya? Nah, siapa di sini yang kenal sama Rasul Paulus? Nah, Rasul Paulus ini pergi ke kota Korintus tuh, kota Korintusnya.
Nah, Rasul Paulus pergi ke kota Korintus karena diberi tugas oleh Tuhan loh. Nah, dia pergi ke kota Korintus karena kota Korintus itu jemaatnya banyak mengalami beragam masalah. Nah, masalahnya apa aja sih? Masalahnya kayak kejahatan moral dan juga keberagaman orang Korintus itu sendiri. Nah, lalu Rasul Paulus ini menulis surat nih kepada jemaat di Korintus, menulis surat kepada orang Korintus untuk mengingatkan nih akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini bertujuan agar jemaat yang ada di Korintus dapat hidup damai dan juga bisa menjaga satu sama lain. Nah, di sini kita belajar nih kalau Rasul Paulus mengajarkan kita untuk bisa bersyukur menjadi saksi Kristus. Nah, untuk jadi saksi Kristus ini supaya lebih setia lagi melayani dan juga dapat memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, kakak mau nanya nih ke adik-adik, ada yang tahu nggak apa itu sih saksi Kristus? Nah, emang kita bisa nggak sih anak-anak bisa jadi saksi Kristus? Ternyata bisa loh. Nah, contohnya kayak gimana sih dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, yang pertama kita bisa jadi saksi Kristus dengan berbuat baik. Contohnya itu menolong teman. Yang kedua, kita bisa berbagi sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Nah, yang kedua, kita bisa jadi saksi Kristus dengan melakukan pekerjaan dengan penuh sukacita. Nah, caranya gimana sih? Caranya kita harus, kalau misalnya dikasih PR sama ibu guru, kita harus mengerjakannya dengan senang hati. Lalu juga nih, misalkan orang tua kita butuh kita untuk bantu cuci piring, kita harus bantu ya dengan sukacita. Nah, yang ketiga nih, kita bisa jadi saksi Kristus dengan meminta pertolongan Tuhan. Kita bisa nih berdoa, meminta misalnya kita lagi ada masalah atau misalkan kita menginginkan sesuatu, bisa loh kita memintanya dengan berdoa kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kita bisa jadi saksi Kristus dengan pergi ke sekolah minggu atau ikut sekolah minggu. Nah, biasanya nih kan kita pergi ke gereja, ibadah sama-sama. Nah, karena sekarang lagi situasi pandemi, jadi adik-adik tetap harus ikut ibadah PA di rumah ya. Jangan sampai lewat loh. Nah, pesan yang ingin kakak sampaikan kepada adik-adik supaya kita lebih bersyukur dan setia untuk jadi saksi Kristus. Dan kita harus menjalankan contoh saksi Kristus yang tadi kakak sudah bilang ya. Nah, kita sampai minggu depan ya. Dadah. Hai adik-adik, shalom. Selamat hari Minggu. Hari ini tadi kita sudah membaca dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 ya. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah duduk yang rapi, yang manis. Nah, kalau nggak salah dulu Kak Bunga atau Kalisti gitu pernah cerita tentang Korintus juga. Cuman Kak Bunga coba ulangin lagi biar kalian bisa ingat. Nah, pembacaan kita dari Korintus. Kota Korintus adalah kota pelabuhan. Yang namanya kota pelabuhan pastinya adik-adik bisa lihat nih. Di sini ada gambar kota kan? Nah, gambar kotanya itu kita bisa lihat dikelilingi oleh air. Berarti kota Korintus karena kota pelabuhan dia dikelilingi oleh lautan. Jadi di sekitarnya laut karena banyak pendatang. Tuh, bisa dilihat di lingkaran yang merah itu ada kapal yang datang. Nah, artinya apa? Kota Korintus itu dijadikan sebagai tempat untuk berdagang bagi orang-orang yang lain. Semua orang banyak yang berdatangan ke sana karena dianggapnya kota yang paling mudah untuk dijangkau sama kota-kota lain. Nah, karena sebagai kota pelabuhan, orang-orang di Korintus itu tahu kalau kota Korintus itu kota yang makmur, penuh dengan pekerjaan. Pada akhirnya orang-orang yang dari desa nih berpindah semuanya ke kota Korintus karena mereka mencari pekerjaan. Nah,
karena banyaknya orang berkumpul di Korintus, makanya kita bisa lihat berbagai macam orang di situ dengan cara hidup yang berbeda-beda. Karena cara hidupnya berbeda-beda juga, pastinya ada nih yang taat sama yang tidak taat sama perintahnya firman Tuhan. Nah, Pak Paulus itu mendengar kabar kalau kota Korintus itu penuh dengan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Pak Paulus tahu kan tentang kabar tentang kota Korintus yang orang-orangnya berbeda-beda nih. Makanya Pak Paulus memberikan atau menuliskan surat untuk para jemaat Tuhan Yesus yang ada di Korintus. Nah, isinya apa ya? Kita lihat. Yang pertama, pesannya adalah Pak Paulus mau mengingatkan sama jemaat di Korintus. Juga pesannya ini bisa untuk kita juga. Dia mau mengingatkan kalau Tuhan Yesus itu kan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita nih. Nah, artinya itu tindakannya Tuhan Yesus itu merupakan anugerah dari Tuhan bahwa kita mendapatkan keselamatan secara cuma-cuma. Dan tandanya bahwa kita nih sudah dimateraikan sama Tuhan, kita jadi miliknya Tuhan atau kita jadi anak-anaknya Tuhan. Nah, karena kita adalah anak-anaknya Tuhan, Pak Paulus maunya kita juga jadi saksi untuk Kristus. Saksinya itu maksudnya gimana ya? Saksi itu artinya kita juga harus menceritakan kabar sukacita kalau kita diselamatkan sama Tuhan Yesus. Tapi caranya gimana ya Kak ya? Soalnya aku kan bukan pendeta, aku masih siswa loh, aku masih belajar loh, aku belum seperti kakak-kakak lain yang ada di depan loh, yang sudah kuliah atau yang sudah bekerja, aku masih sekolah. Nah, gimana caranya? Pak Paulus bilang ini bisa kok untuk semua orang, gak mesti cuman untuk pendeta aja, gak mesti untuk kakak-kakak lain aja, enggak. Bisa untuk adik-adik juga. Apa ya? Nah, yang pertama adalah Pak Paulus maunya kalau pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu harus menjadi berkat buat kita semua. Artinya adik-adik harus bersyukur. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan sama Tuhan Yesus. Berarti tandanya kalian harus senang nih. Nah, cara bersyukurnya seperti apa ya? Nah, yang pertama itu tentu saja kita berdoa sama Tuhan. Rajin ke sekolah minggu seperti yang kalian tahu. Atau rajin membaca Alkitab. Itu cara kita bersyukur. Terus yang kedua, Pak Paulus mau ingatkan kita adalah bersyukurnya adalah selalu bersukacita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan. Contohnya gimana Kak? Nih misalkan ya, adik-adik kalau lagi belajar kan pasti ada yang aku malas, aku bingung kenapa sih aku harus belajar terus, masa belajar terus hari harus ke sekolah gitu kan? Pak Paulus gak mau nih, dia maunya kalian harus tetap happy, tetap sukacita ketika kalian belajar. Terus ada lagi, misalkan tadi aku capek, kan udah sekolah, udah pulang pergi. Kalau sekarang sih di rumah aja ya. Cuman kalau yang kemarin-kemarin, aku udah capek kegiatan mulu, belum ke sana, belum ke sini, masa aku harus ke IMPA lagi? Nah, yang seperti itu Pak Paulus maunya kita tidak boleh seperti itu. Adik-adik harus bisa tersenyum dimanapun adik-adik berada, apapun yang adik-adik lakukan, ya. Nah, terus yang kedua, caranya bersaksi macam-macam nih, bisa dilihat dari gambar. Ada yang membantu membersihkan lingkungan, atau ada yang membantu temannya yang sedang terjatuh tuh, yang lagi nangis. Kalian bisa bantu. Atau memelihara lingkungan. Itu cara kita bersaksi. Jadi gak cuman berdoa dan beribadah aja, ya. Nah, terus kalau misalkan kita gak bisa gimana Kak? Kan kadang-kadang susah nih ngelakuinnya. Kadang ada yang gak setuju, atau mungkin ada teman-temannya yang gak suka kalau kita bersikap baik. Gak apa-apa. Yang namanya susah berarti itu adalah tantangan buat adik-adik. Kalau susah nih, yang penting adik-adik perlu ingat, Tuhan Yesus selalu mau bantu kok.
Jadi kalau adik-adik ngerasa kesusahan, adik-adik tinggal berdoa sama Tuhan. Tuhan bantuin aku ya, karena aku punya masalah seperti ini. Aku susah untuk bisa tersenyum nih. Aku susah untuk bisa menjadi saksi Tuhan di sini gitu. Gak apa-apa, pasti Tuhan bantu. Tuhan akan kirim seseorang yang bisa bantuin adik-adik. Oke? Nah, intinya adalah Kak Bunga mau hari ini, mulai dari hari ini kalian jadi saksinya Tuhan dengan melakukan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya aktivitas. Sekarang hari ini kita aktivitasnya apa, Kakak Apa Lisa? itu? Aku udah bawa ini loh. Itu apaan? Warnanya hitam gitu. Nah, ini lukisan. Masa hitam sih? Coba lihat Iya. baik-baik. Ada warnanya, Kakak Lisa. Ada tulisannya juga. Nih, kalau mau lihat ya nih adik-adik. Tuh, ada gambar sama ada tulisannya kan? Wah, iya. Bagus itu, Kakak. Iya dong, bagus. Tapi tunggu dulu, itu aktivitas kita hari ini. Iya. Aku mau bikin kayak gitu. Ih, bikinnya gampang banget loh. Beneran? Iya. Ajarin dong caranya gimana. Oh, mau ikutan? Mau. Ayo. Ya kita lihat sini. Oke adik-adik, untuk membuat aktivitas ini kita perlu beberapa perlengkapan. Perlengkapannya itu ada kertas HVS, ada krayon, ada gunting, dan ada tusuk gigi adik-adik. Tapi hati-hati ya pakai tusuk giginya. Minta tolong papa mamanya awasin juga. Oke, ayo yuk kita buat bareng-bareng. Oke, sekarang HVS-nya adik-adik bagi 2. Terus adik-adik gunting. Kalau udah, yang satu disingkirkan saja. Nah, ini kertas yang ini adik-adik kita warnain. Warnainnya tuh boleh bebas, yang penting warnanya tuh cerah. Kalau bisa sih warna kayak ini ya, yang ada di sini ada merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, dan pink. Yuk kita warnain yuk. Nah, nih kan udah semua nih warnanya tadi. Diurutin tuh ada merah, orange, kuning, hijau, biru, terus ungu dan pink. Kalau udah warna kayak gini, adik-adik timpa pakai warna hitam. Nah, ditimpa ya adik-adik, tapi yang tebel ditekan supaya warnanya yang dasarnya itu ketutup. Nah, kalau udah jadinya tuh kayak gini adik-adik tuh. Jadi agak warnanya agak ketutup ya. Kalau udah jadi kayak gini adik-adik, nah saatnya kita gambar, kita tulis kata-katanya. Kalau untuk anak TK, boleh loh kayak gini juga bisa jadi buat belajar menulis. Papa mamanya bantuin ya. Nah, kalau udah jadi tuh tulisannya kayak gini. Terus adik-adik boleh loh tambahin gambarnya tuh kayak gini. Boleh juga gambar yang lain, gak harus orang sih. Bisa gambar hati, gambar bintang. Pokoknya sekreasi, semenarik mungkin adik-adik buat ya. Bagi adik-adik yang gak punya krayon, boleh kok pakai pensil warna. Tapi warnainnya biasa aja. Pakai yang merah, terus kuning, biru, hijau kayak gitu. Terus tinggal kalian depannya tambahin gambar-gambar gitu dan tulisan seperti ini. Oke adik-adik, selamat berkreasi ya. Nah, itu dia aktivitas yang harus kita kerjakan ya. Oke deh, siap-siap kakak. Nah, setelah udah dikerjain, jangan lupa buat dibingkai nih, bisa juga dibingkai, nanti bisa juga taruh di kamar, di dinding kamar gitu loh Kak. Oh, jadi nanti aktivitas kita itu dipasang bingkai lalu ditempel, digantung di dinding kamar iya, kita. Bener. Oh, baiklah. Kakak juga di sini mau ngingetin ke adik-adik untuk mengirimkan foto aktivitas ke email Pelkat PA dan WhatsApp Kakak Layan. Paling lama
ditunggu hari Kamis ini, tanggal 16 Juli 2020. Nah, bagi siapa yang paling cepat mengirimkan akan mendapatkan masker. Masker ini hanya terbatas adik-adik. Hanya ada 10 orang. Orang pertama yang mengirimkan foto aktivitasnya akan mendapatkan masker ini. Oke adik-adik, ditunggu ya aktivitasnya. Nah, jangan lupa ya buat dikerjain dan dikirimkan ke kakak-kakak lain. Oke deh, sampai ketemu kembali. Dadah. Oke, Kakak Ana. Tadi kita sudah dengerin ceritanya hari ini Kakak Tobi. Iya, Ayo Kakak tadi denger di mana? di kelas kecil kan, Di kelas Kak Tobi kecil. kelas kecil. Paham ceritanya? Katanya Kak Elisa, apa kita coba itu ceritanya? harus jadi saksi Tuhan. Saksi Tuhan? Mm-mm. Kayak gimana coba? Saksi Tuhan itu jadi contoh buat orang lain. Jadi jadi ketika dengar contoh. firman Tuhan, kita lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi anak Tuhan yang baik. yang baik, Kak. Baik. Gitu kata-katanya kakak-kakak yang tadi cerita. Oke. Tapi sebelumnya, tahu nggak contoh-contoh anak Tuhan yang baik itu kayak gimana? Contohnya rajin berdoa bukan ya? Iya. Ntar Kakak Tobi gitu Tobi. Berarti emang Kakak Tobi mendengarkan ya Iya dari dong. awal sampai habis. Harus. Oke. Sama kayak adik-adik tuh pada denger-dengerin juga deh. Nah. Pinter-pinter didampingin sama papa mamanya kan? Iya. Oke. Sekarang untuk merespon tadi cerita kita hari ini, Mm-mm. kita mau nyanyi. Ya, Nyanyi dari Kidung Ceria Kidung Ceria 160. 160. Judulnya Tiap orang yang mendengar. Tiap Orang Mendengar. Tiap orang mendengar. Ya. Oke, kita Oke. mulai aja langsung ya Kak Tobi ya. Oke. Musik. Oke, kita nyanyi tiap orang yang mendengar. Tiap Orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, kita tunduk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Kau berkati Bapak Presiden, juga seluruh pegawai-pegawai pemerintahan yang ada Tuhan, berserta dengan menteri-menteri. Kiranya Kau berkati mereka, Kau lingkupi mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang mereka putuskan, apapun yang mereka kerjakan, biarkanlah itu demi kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Tuhan, juga kami berdoa bagi bangsa kami yang mungkin saat ini sedang bersama-sama dengan negara-negara lain juga pun masih menghadapi masalah yang sama terkait dengan pandemi yang secara mengglobal ini. Tuhan, kiranya Kau lingkupi kami semua, kiranya Kau berikan kami ketahanan untuk kami bisa mampu bertahan, untuk kami bisa mampu untuk mengatasi semua masalah ini bersama-sama, sehingga kami percaya bahwa di masa mendatang kami pun masih bisa menikmati hari-Mu yang indah untuk mengatasi semua masalah termasuk pandemi ini dengan sukacita. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, kiranya Kau berkati umat-Mu semuanya Tuhan, tidak hanya di Indonesia tapi juga seluruh penjuru di dunia Tuhan. Kiranya biarkanlah mereka tetap beriman kepadamu, mereka tetap percaya kepadamu meskipun berada di tengah-tengah permasalahan. Kiranya mereka tetap bisa mengingat bahwa Engkaulah saja yang membantu mereka untuk bersuka cita dan membantu mereka untuk keluar dari masalah ini.
dengan tetap beralaskan pada nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan kami yang ada di gereja Tuhan, baik dari IMPA kami hari ini, dari adik-adik layan kami, juga kakak-kakak layan, juga para pendeta dan juga penatua, seluruh majelis yang ada. Tuhan berkati kami semua, kiranya pelayanan yang kami lakukan ini bukanlah untuk keperluan kami saja, tapi biarkanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan doa kami ini, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin berdoa untuk pendidikan dari setiap anak-anak PA di GPIB Gloria. Kiranya Kau mau sertai dan berkati. Semoga anak-anak PA semakin rajin untuk belajar, rajin untuk bisa dapat mengerti nanti materi yang akan dipelajari, dan kiranya Tuhan juga mau memberkati orang sakit yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Berikanlah mereka selalu kesehatan, dan juga Kau memberkati dokter yang telah memberikan obat kepada yang sakit. Kiranya Tuhan selalu berkati. Ya Bapa, juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami, kedua orang tua adik-adik kalian. Kau mau berkati dan sertai kedua orang tua supaya bisa terus menyayangi dan melindungi adik-adik PA sekalian. Dan Tuhan Yesus, juga kami berdoa untuk janda duda, yatim piatu. Kiranya Kau mau sertai dan berkati mereka dalam keseharian hidup mereka. Kiranya doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Oke Kak Tobi, kita waktunya sekarang Memberikan syukur kita melalui persembahan, Kak. kita Ya. memberikan persembahan kita ya. Jadi hari siapkan persembahannya adik-adik. ini. Disiapkan. Nanti jangan lupa dibawa ke gereja, titip sama papa mama ya. Iya, bisa kok titip sama papa mama. Atau ditransfer juga bisa ya, Kak? Oh iya bisa, nanti ada caranya di sini ya. Dan nomor rekeningnya nih di sini nih, kalian ya tolong ditaruh ya. Oke deh, tapi sebelum kita memberikan persembahan, kita nyanyi lagi Kakak Tobi. Iya. Kita nyanyi dari Kidung Seria 175. 75. Judulnya Oke. Mengucap Syukurlah. Mengucap syukurlah. Mari kita nyanyi deh Kak Dik. Musik. Oke, Kana. Kita mengucap syukur dengan bernyanyi lagi. Oke, siap. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Oke. Sekarang kita mau berdoa persembahan Oh Kakak ya, Tobi. oke. Kak Tobi yang berdoa ya? Iya, Kakak Tobi yang Oke, berdoa. kalau gitu lipat tangan. Lipat tangan. Tutup mata. Tutup mata. Coba Kak Tobi lihat. Ya, gitu. Bagus ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa ke anak. Iya, ayo Kakak Tobi. Ikutin Kakak berdoa ya.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang selalu Tuhan berikan di hidup kami. Sekarang kami memberikan persembahan sebagai syukur kami untuk segala hal yang Tuhan berikan. Terimalah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke, Kak Ana. Sekarang kita mau selesai ibadahnya hari ini, Kakak Tobi. Kita mau selesai. Tapi nggak apa-apa, kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa tetap stay Ibadah tune di YouTube GPIB. Gloria. Ya. Oke. Jadi sebelum kita selesai ibadahnya, Ya. kita nyanyi Mau lagi, Kakak Tobi. Nyanyi. Dari Kidung Ceria. Kidung Ceria 213. 3. Judulnya Dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Oke. Tuhan. Yuk adik-adik. Ya. Musik. Ayo adik-adik, suaranya yang kenceng ya. Ya, dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Oke, kita mau selesai ibadah hari ini. Ya. Sebelum kita Pulang. selesai, Kita kita nggak udah pulang di ya. pulang, Iya, udah di kita rumah. masing-masing Iya. ya. Oke. Kita mau berdoa. Oke, Kakak, silakan Berdoa berdoa. penutup. Lipat tangannya, Lipat tangan. tutup matanya. Tutup mata. Kali ini kakak sendiri ya yang berdoa. Siap. Boleh? Boleh. Oke. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah kami pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau menjadikan kami menjadi saksi Kristus dengan cara menjadi anak Tuhan yang baik, yang mau berbagi dengan sesama, yang mau menolong, yang mau membaca Alkitab, berdoa, dan rajin sekolah minggu. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah kami pada hari ini. Sekarang kami mau melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Berkati kami Tuhan, sertai kami selalu dimanapun kami berada. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa ya aktivitasnya dikerjakan. Dan sampai bertemu lagi di minggu depan. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.